Sore, Mbak. Pak Nasi, bagaimana Rumah Sakit UNER untuk bisa siap memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan virus corona? Jadi yang pertama berkaitan dengan fungsi rumah sakit. Tentu karena kita juga menjadi bagian dari bangsa dan negara ini, kita harus menyiapkan diri untuk ikut berkontribusi dalam proses penanganan corona ini sesuai dengan kompetensi yang kami punya. Kebetulan UNER juga mempunyai banyak dokter, mempunyai rumah sakit, mempunyai laboratorium yang insya Allah komplit lah gitu kan. Ya. Ada poli khusus pemeriksaan virus corona yang kemudian kalau kita melihat diserbu warga bahkan sampai ada dibatasi kuota perharinya. Bagaimana kesiapan poli khusus ini, Pak Nasi? Ya, jadi kan tetap aja karena kita juga harus berbagi dengan pasien-pasien yang lain. Tentu kita juga harus mengatur para mereka-mereka yang berminat untuk datang ke poli khusus. Oleh karena itu kita menganjurkan dan menghimbau gitu kan untuk yang datang ke poli khusus kita di Universitas Airlangga atau Rumah Sakit Universitas Airlangga mestinya adalah mereka-mereka yang mempunyai identifikasi khusus atau mempunyai indikasi-indikasi yang sudah mengarah ke sana. Sehingga kita mohon untuk mereka-mereka yang barangkali tidak ada indikasi ke arah sana, sebaiknya menghubungi pusat layanan kesehatan yang terdekat yang ada di masing-masing warga sehingga tidak semuanya membludak atau menumpuk di Universitas Airlangga. Indikasi-indikasi seperti apa Pak yang mungkin bisa diterima di Rumah Sakit Universitas Airlangga untuk melakukan pemeriksaan terkait virus corona? Ya, jadi misalnya panasnya udah benar-benar melampaui 38 derajat Celcius, ada batuk-batuk, ada sesak nafas dan mempunyai riwayat perjalanan atau ketemu dengan berbagai pihak yang berpotensi untuk menjadi penyebab atau istilah kita ketularan lah gitu kan di sakit itu. Nah, sepanjang nggak ada indikasi itu hanya flu pilek biasa, menurut saya sebaiknya melalui pusat layanan kesehatan terdekat yang ada di wilayah masing-masing gitu. Pak Nasi, karena kami dapat informasi terbaru bahwa ada pasien suspek corona yang dinyatakan negatif di Rumah Sakit UNER. Setelah dinyatakan negatif, apa yang akan selanjutnya dilakukan terhadap pasien ini, Pak? Ya, kita kelola sebagaimana mestinya secara profesional. Kita berikan berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan sehingga lagi-lagi daya tahan tubuhnya bisa menolak virus itu. Di samping mereka juga tidak boleh stres, mereka harus tetap gembira, mereka harus tetap berpikir positif dan optimis. Tentu dengan cara-cara begitu kemudian antibodinya akan berkembang dan atau terbentuk dengan sendirinya sehingga mereka akan menjadi negatif gitu ya. Apakah yang kemudian suspek corona ini dinyatakan negatif masih dirawat di Rumah Sakit UNER atau sudah dipulangkan, Pak Nasi? Ya, jadi kalau mereka udah negatif, tentu karena kapasitas kita juga terbatas, ya mereka pasti kita pulangkan gitu kan dengan anjuran untuk tetap melakukan kontrol dalam beberapa hari ke depan. Kita pengen fasilitas yang ada optimal dan gantian dengan yang lainnya yang juga pada antri untuk bisa mendapatkan penanganan dari Rumah Sakit Universitas Airlangga. Gitu. Bagaimana dengan pasien positif corona yang dirawat di Rumah Sakit UNER, Pak Nasi? Sampai sejauh ini bagaimana kondisinya? Menurut informasi yang kami peroleh, rata-rata mereka stabil, gitu kan. Mereka dalam kondisi yang baik, gitu kan. Tidak ada kekhawatiran tertentu dari mereka-mereka yang ada di Universitas Airlangga. Ada berapa orang, Pak Nasi, pasien positif corona yang dirawat di Rumah Sakit UNER? Wah, saya nggak hafal benar kalau data soal itu ya. Tapi laporan umumnya dari kawan-kawan di rumah sakit menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi stabil ya, Pak? Kondisi yang baik, sehingga optimis untuk bisa menuju ke negatif. Ya.
Sebelum Rumah Sakit UNER ini kemudian diserbu oleh masyarakat, sempat dikatakan bahwa Rumah Sakit UNER sudah bekerja sama dengan pihak-pihak dari Jepang untuk bisa melakukan pengetesan terhadap virus corona kepada manusia. Apakah saat ini bisa dilakukan dengan cepat untuk bisa mengetahui apakah seseorang ini terindikasi corona atau tidak, dan bagaimana pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Rumah Sakit UNER karena ada 100 orang per hari. Pembatasan ini akan seperti apa, Pak Nasi? Ya, jadi yang perlu kami luruskan adalah di UNER ini paling tidak ada 2 institusi yang mempunyai fungsi yang berbeda. Rumah Sakit UNER itu rumah sakit pelayanan yang menjadi rujukan nasional untuk penanganan corona. Sementara satu institusi lagi, yakni namanya Tropical Disease Center, ini yang berfungsi untuk ngecek, memeriksa sampel yang diterima bukan hanya dari Universitas Airlangga, tetapi juga dari seluruh rumah sakit gitu kan, yang ada di paling tidak di wilayah timur Indonesia. Nah, ini yang dilakukan oleh Tropical Disease Center. Nah, Tropical Disease Center ini menerima sampel bukan hanya dari Rumah Sakit UNER, karena dari 100 yang masuk ke Rumah Sakit UNER belum tentu semuanya akan berlanjut ke pemeriksaan sampel. Nah, yang mempunyai kerjasama dengan Kobe, dengan kawan-kawan di Jepang dan dengan kawan-kawan di Jerman adalah Tropical Disease Center yang berfungsi dan bertugas untuk memeriksa sampel coronanya, gitu, Mbak. Baik, kembali saya ingin menanyakan kalau misalnya ada warga yang ingin memeriksakan karena merasa bahwa sepertinya ada gejala-gejala yang mirip dengan virus corona dan ingin memeriksakan kesehatannya langsung ke poli khusus yang ada di Universitas Airlangga. Apa yang harus disampaikan secara khusus kepada mereka, Pak Nasi, supaya ini bisa teratur dan juga dilakukan penanganan secara cepat? Jadi yang pertama, tentu kalau mereka sudah punya indikasi yang cukup jelas ke arah adanya corona dengan ciri-ciri yang tadi sudah kami sebutkan, mereka akan kita tangani dengan secepatnya, gitu kan. Nah, untuk proses mulai dari screening awal, kita minta informasi berkait dengan siapa saja yang dalam beberapa hari terakhir ditemui, kita rongsen dulu gitu kan, bagaimana paru-parunya, punya pneumonia enggak dan seterusnya, kita proses dulu di sana. Baru kemudian yang bersangkutan akan berubah status, apakah pulang atau menjadi orang dalam pengawasan. Di sana pun nanti akan masih proses berikutnya, menjadi pasien dalam pengawasan atau tetap dalam proses orang dalam pengawasan. Nah, mereka yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan itu yang kemudian diambil sampelnya untuk kemudian dites. Nah, ini memerlukan proses yang menurut saya tidak singkat gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita hanya mampu melayani 100 sampai dengan 120 orang gitu kan, karena memang prosesnya cukup rumit dan panjang. Gitu ya. Kalau dalam proses itu ada tadi berubah status menjadi orang dalam pemantauan, apa yang akan kemudian dilakukan oleh Universitas UNER terhadap orang-orang dalam pemantauan ini? Jadi kalau orang-orang dalam pemantauan, tentu informasi dan datanya akan kita lihat secara terus-menerus, dan anjuran bagi mereka untuk tetap menjaga kebugaran dan atau daya tahan tubuh bagi yang bersangkutan, untuk kemudian nanti suatu saat akan kita lakukan pemeriksaan bagi yang bersangkutan bagaimana perkembangannya. Gitu. Akan ada pemeriksaan lanjutan. Baik, terima kasih Pak Nasi. Telah berbagi informasi terkait bagaimana Rumah Sakit Universitas Airlangga bersiap untuk menerima pasien-pasien yang memiliki indikasi virus corona. Terima kasih sudah berbagi bersama kami.